cari diri kita sendiri untuk bisa melihat potensi kita di surga. Benarkah Anda ahli surga? Di ono penang langit telu, langit telu apa dimensi informasi. Teko dimensi informasi kamu takluk hukum syara, takluk segala hukum. Hukum apapun kamu tak akan mampu menyentuhnya. Hukum menyentuh diri kita, karena kita sudah mencapai landasan ilmu. Sulit. Seperti halnya dulu waktu masih umur 15 tahun, kita mainan perempuan mau dilaknat, dimarahin, dikepui bapake. Mari ngono setelah berilmu, kita sudah kerja, sudah mampu, dikawinkan kita. Dan dikawinkan 2 tahun kemudian sang istri tidak punya anak, dimarahi sama bapaknya. Kenapa kamu gak punya anak? Coba periksa ke dokter. Katanya bagus, gak usah periksa ke dokter, anakmu aja gak nyentuh. Dimarahi sama bapaknya. Kenapa kamu gak nyentuh? Dosa itu, gak boleh begitu. Kamu menikah harus menyentuh begitu. Dulu bapak saya nyentuh perempuan, bapak pukulin aku. Sekarang saya jaga, malah aku dimarahi. Dulu gak boleh, sekarang boleh. Dengan ilmu semua takluk hukum syara. Yang dulunya tidak boleh, karena semua Allah menciptakan semuanya itu baik. Kenapa ada halal haram? Karena ada yang nggak cocok. Durian enak enggak? Coba kasih makan bayi. Coba kasih makan bayi. Bayimu, coba bayiku. Nah, semuanya itu yang diciptakan Allah tidak ada pengaruh untuk Allah, tetapi untuk kita. Barulah dibatasi dengan hukum. Begitu, jangan fanatik. Fanatik pada dirimu sendiri. Di alam luar ini jangan fanatik. Tapi jikalau ada orang tertarik dengan dirimu, bawa dia masuk ke dalam akidahmu. Itulah syiar. Bikin dia tertarik dengan dirimu, itu yang syahdu. Kemudian dia akan beriman dengan sendirinya, tidak usah dipaksa. Itulah syiar. Oke ya, jadi maksud orang dalam beragama tidak boleh. Bikin dia tertarik dengan dirimu, masukkan dalam kehidupanmu, baru tunjukkan dia jalan yang baik. Itu syiar fisabilillah. Rahmanur Rahim, dengan penuh cinta kasih sayang. Allah yang akan menjatah kehidupanmu. Tak pernah kamu akan dirugikan sama Allah sama sekali. Begitu, Cak. Ini Laul Mahfuz pertama adalah kau cetak dirimu sendiri sebagai hamba Allah dan sebagai ahli surga. Neraka itu sebetulnya belum diciptakan di sana. Neraka nggak ada. Dan surganya Nabi Adam yang dibawa dulu itu dengan sekarang ini berbeda. Kalau cerita itu banyak deh. Kan kita cerita Laul Mahfuz. Bagaimana kita itu mengira ini, bahwasanya pohon-pohon, rumah-rumah, sungai-sungai, sawah-sawah kok berjalan. Karena kita sedang dilahirkan di dalam gerbong kereta. Gerbong pertama zaman Nabi Adam, gerbong kedua zaman Nabi Muhammad, gerbong ketiga zaman para rojo-rojo monarki, gerbong keempat kita ini, gerbong kelima akhir zaman kelak, gerbong keenam digelarlah swarga neraka. Itu satu gerbong dari Laul Mahfuz. Kalau kita beranjak ke gerbong satunya, kita akan bertemu dengan Rasulullah. Itulah wal ahyaun walatasqul. Mereka tidaklah mati melainkan hidup di gerbong lain, alam paralel, dimensi luasan yang disebut paralel. Oke, makanya kamu bisa telepon kan, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma ila khususon warahmatan wal barokatan wal mujizatan Nabi Khidir wal karomatan Syekh Qadir Jailani, Kanjeng Sunan Kalijogo, Al-Fatihah. Nyampe enggak? Nyampe. HP-mu ada Ari, aku cetek-tek. Ini enggak ada kabel. Nyampe enggak? Nyampe. Kenapa nyampe? Ada satu gelombang ikat yang disebut gelombang elektromagnetik. Gaya magnet dengan gaya listrik dia berpadu. Dialah membeding energi penghantar daripada gelombang ini. Dengan HP ini Maul Hayat saya bisa menjelaskan kenapa wasilah nyampe. Awasul itu ya kan. WA-an nyampe deh. Masuk.
asu nggak nyampe ngono lho ati. Mana gak ditambah dhuwur elek ngene kuwi gak tau ngono. Nyampe deh. Wis opo ae nyampe iki. Nah, gak ono pending iku gak ono. Ya selagi kon kuotamu cukup. Gak duwe kuota nyampe lu wifi gak? Wifi. Begitu kon niku gak duwe kon repetor kayak nang Bungkul kayak nang kono iku mau kanggo golek wifi ne Kanjeng Sunan Bungkul Kanjeng Sunan Giri terus iku wifi maka kuotamu aman tapi nek kon ngene iki donga bondo dhewe ngene iki kon kudu duwe kuota gak iso kon kuotamu lambat aku gak kurang tajud wis gak dikabul-kabulno iku piye wong kon kuotamu gak duwe kok iki kuota kamu gak duwe kok, nah kon wifi nyukupi nyampe, kon butuh Rabitatul Kubur cak, butuh Rabitatul Mursyid. Ini Rabitatul Mursyid untuk bisa mengetahui landasan ilmu. Bagaimana kamu ini bisa tahu ini? Kon pikir Rasulullah nang Gua Hira iku ngopi nang warung kopi ngono ah. Ono sarang laba-laba setebal 3 sap itu artinya apa? Pagi dan sore dia tidak akan pernah keluar. Kalau keluar rusak. Itu berarti logika kita diarahkan ke Allah. Berapa lama Rasulullah di dalam gua? Kon pikir cangkruk ngono. Nang warung cak muin ngono. Kendeng kon iki. Lho. Iki bertapa Rasulullah 29 tahun dia memindahkan Hajar Aswad mau dibunuh kemudian lari ke Gua Hira 40 tahun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq baru 1 ayat yang turun 11 tahun dia duduk di gua. Kok gak diceritakno Kos? Yo mestine pikiranmu dhewe kok nek diceritakno aku ki topo nang ngene kono 11 tahun wong Islam topo kabeh kok. Apa bedane Islam karo Buddha Hindu? Mongko diringkes karo Rasulullah cukup kon ngikuti akhlakku maka tirakatku kena kabeh iku jenenge syafaat dudu Pak Syafaat Muhammad Syafaat itu dudu syafaat pengampunan melok tirakate Rasulullah iku tirakate torekoe Rasulullah ngono sak nyangkok wong penak iku nyangkok Rasulullah bilang umat Islam itu pedot kabeh 73 situk sing selamat. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah sing ngikuti sunah Rasul. Sunah Rasul kau pikir syariat tok. Syariat itu turun usia 50 tahun Rasulullah baru meninggal 63 tahun. 13 tahun Rasulullah menjalankan sholat. 50 tahun apa yang dijalankan Rasulullah? Agamane Bapak Ibrahim kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin indah kami itu masjid bahkan seluruh alam ini ada di kiblatmu masjidmu fil alamin indah kami itu masjid bodoh sekali kita ini kesel kan baru sampai entek yang itu ya orang Jawa itu ke yang 50 tahun itu ya Pak ya. Iya orang Jawa itu ada sejarahnya. Kenapa orang kejawen ini dia berlandaskan juga pada ilmu tauhid. Cuman dulu Syekh Ali Samsudin kan saat Rasulullah usia 44 tahun Syekh Ali Samsudin itu masih usia itu saudaranya Sayyidina Ali masih usia 32 mungkin ya. Kecerdasannya hampir menyamai Sayyidina Ali saat itu. Disuruh nyebarkan inilah ilmu tauhid. Nah, disuruh nyebarkan saat usia Rasulullah 44 tahun sempurna. Kemudian Syekh Ali Samsudin berada di Perlak punya murid namanya Syekh Ali Samsudin Syekh Ali Abbas punya murid Syekh Ali Samsudin itu tadi Syekh Ali Abbas Syekh Ali Abbas. Nah, itu makanya ada bani yang disebut Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah. Dari situlah ilmu tauhid dipendarkan sampai ke tanah Jawa ini hingga Jawa mengenal ilmu tauhid Allah, Gusti Allah ingkang murbeng dumadi. Konteksnya di abad 15 baru masuklah Islam gaya baru yang bersyariat hingga benturan antara Islam kejawen dengan Islam syariat. Padahal itu sama dengan konteks yang sebenarnya terjadi pemahaman ya. Begitu.
Jadi kalau ada perselisihan pendapat antara beberapa akidah yang dimiliki orang Jawa ataupun dengan orang Arab sebenarnya, itu harus disatukan dulu, ditadaburkan. Orang syariat yang di sana juga tidak akan bisa tumbuh subur di sini jikalau tidak menggunakan ilmu tauhid yang ada di tanah Jawa. Ibarat kamu ambil pohon kurma yang ada di Arab, dia tidak akan subur di tanah Jawa tanpa dincep nang tanah. Makanya Wahabi pun LDI tidak akan, maaf aku nggak menyebut deh, aku minta maaf, itu nggak akan tumbuh subur deh di sini tanpa kau mengetahui ilmu hakikat Jawa yang sebenarnya. Ya sekaligus untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusantara ini yang aliran-aliran, bukan kita menghina, tidak. Ayo kita masih masukkan secara baik-baik. Ayo sempurnakan ilmu kita ini. Iya, kau bilang semuanya ini udah ada, semuanya ilmu batin itu udah ada. Kalau ilmu batin tidak ada, kenapa ada Asmaul Husna yang disebut Al-Batin? Kalau ilmu gaib ada, kenapa ada yang Asmaul Husna disebut Al-Ghaib? Lucu aja, disuruh menghapus Asmaul Husna kurang 2, batin dan gaib. Jadi, kenapa? Karena minimnya kita pengetahuan tentang ilmu gaib dan ilmu batin. Padahal kalau kita tahlilan selalu kita baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Muttaqin Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang demikian itulah yang kuturunkan atas dirimu, wa ma unzila min qablika, dan orang-orang sebelum kamu, yang mbah-mbahmu itu, wabil akhirati yuqinun, supaya kamu meyakini. Ulai kalau udah mirobim, dan justru orang yang demikian itu yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulai kahumul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi nak gak ngerti kok, iku durung beruntung. Burung beruntung. Iku nak tahlilan itu selalu dibaca, tapi mereka nggak sadar loh. Ono wong duwe bojo tapi gak sadar duwe bojo, ya kemplung ae. Loh, diri kita yang bermateri pasti mempunyai materi. Ini konsep alam semesta. Aku tak ngaji ilmiah sekarang. Loh, iya dong. Kalau kita materi pasti mempunyai materi dalam struktur ilmu pengetahuan itu. Jikalau materi bertemu dengan antimatter, dia pasti akan lenyap. Nah, antimatter kita apa sekarang? Supaya baik. Sulit kalau kita nggak tahu betul itu. Yang kita bahas selalu materi terus. Padahal antimeternya kamu nggak ngerti. Sedikit kamu antimeternya. Ayo coba. Yang kamu pikirkan sekarang kan duit. Bagaimana besok cari duit? Seperti apa besok duit itu datang? Iya dong. Kamu nggak pernah memikirkan antimeter. Bagaimana duit itu merapat ke dirimu? Yang kamu cari kan cari duit. Bagaimana duit itu bisa merapat kepada diri kita? Pekan ilmunya dulu. Baru marah duit. Nek wedok iku ayu, wong lanang merapat. Nek wong lanang ganteng, sugih, wong wedok merapat. Lah ngono ta? Nah, ganteng no amalanmu. Ada ning pun punya. Loh. Lah bener ah. Ilmiah. Ilmiah, kemudian alamiah. Tapi ya carane alamiah. Ojo mari ilmiah alamiah yo ilahiyah. Ayo. Ilmiah ini pengetahuan kawero. Bagaimana ini? Ini ya. Ini kalau magnet ya. Ini magnet. Ini magnet. Kita sama-sama magnetnya ini. Kalau sama kutubnya bagaimana bisa menempel dia? Nggak bisa menempel kan? Dia tolak. Meskipun kau paksakan dia akan menolak. Itu menempel ya. Coba kau pinggirkan ini. Kau balik ini. Dia menempel sudah. Selesai. Bayangin, kalau kau kejar dunia, dirimu harus ukhrawi akhirat, dia nempel. Tapi kalau dunia kau kejar dengan dunia, sulit. Lari. Untuk sapi gitu tali, Cak. Untuk tali masih 2 kilo kentak kok sapi ini tuh kondi. Wong tandur pari ku gitu tan suket.
artinya apa? Nak wong kejar akhirat iku dunyane gitu. Otomatis. Dibaca. Kon kepengen sugih, ahli sedekah. Sugih kon. Lho. Barang tuku iku mesti entuk enggak? Iya. Kowe ngetokno duit sejumlah 15 juta untuk sepeda motor enggak? Itulah, kowe ngetokno duit 120, 200 juta kamu dapat mobil enggak? Itu nah, coba kamu keluarkan dengan sedekah, kau berikan kepada Allah. Ketokane enggak entuk, tapi entuk enggak? Rezeki butuh diyakini, gaji butuh prestasi. Nah, kon delok aku ku santun bagi-bagi duit. Ngono kon. Malah emang nih, lu lah pikiranmu donya ayo. Ikulah pikiranmu donya. Segala sesuatu itu kalau dilepas bakal dapet. Gak ada yang dirugikan sama Allah. Kita ngaji konsep ikhlas. Kemudian setelah ikhlas baru tulus. Sekali-sekali tak akan nyampe darah dan daging kurban kepada aku, kata Allah. Tapi wujud keikhlasan itu mencapai tingkatan tulus. Nah, begitu ya. Laul Mahfuz ini kesimpulannya naik 0,5% dari cari diri kita sendiri untuk bisa melihat potensi kita di surga. Benarkah Anda ahli surga? Rasamu ini akan bleset kalau kau ngoncai jeruk sebelum kau icipin, kau sudah merasakan jeruk. Kalau kau ahli surga, maka sifat-sifat surga itu akan keluar daripada kasih sayang, Rahman, Rahim, keindahan, senyum, tak pernah merasa rugi, berbagi dengan seseorang, apapun bentuknya. Itu aja. Sifat-sifat mulia. Nah, sifat kemuliaan, sifat menghargai sesama manusia, enggak boleh merendahkan kepada seseorang. Nah, sifat peduli, sifat saling memberi, Membantu. sifat membantu, sifat apapun itu harus keluar. Kadang-kadang, biarpun kamu itu ahli di masjid, tapi kau tak pernah punya sifat itu. Di masjid itu tempatnya orang baik atau tempat orang buruk sih? Buruk. Nah, bagus itu. Jangan tempat orang baik. Karena kita buruk, makanya sabah masjid benda dia. Sepi. Karena ada tempat orang baik kok masjid sepi. Justru kita buruk ini nggone nang masjid. Bil alamina inna kami itu masjid. Masjid ada Ka'bah dua, kata Rasulullah. Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah dengan Ka'bah yang ada di dirimu. Disitulah latifah-latifah kita. Ini sudah 1 jam ini aku ngomong ini. Iya, butuh ngumut permen ini. Nah, ini dipatiin dulu, nanti live streaming lagi, gak apa-apa, kita bahas yang lain.